Ya, ini lagi-lagi ada sebuah peristiwa tragis di Jawa Timur, pemirsa. Seorang mertua di Kabupaten Pasuruan tega menganiaya menantunya yang tengah hamil 7 bulan hingga meninggal dunia. Pelaku yang sempat kabur ke rumah tetangganya berhasil diringkus polisi. Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan pelaku saat digelandang polisi di Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan usai membunuh menantunya pada Selasa sore. Pelaku bernama Khoiri alias Satir berusia 53 tahun tega menganiaya dan membunuh menantunya sendiri yang tengah mengandung 7 bulan. Menurut tetangganya, korban dibunuh oleh mertuanya sendiri di dalam kamar rumah saat sang suami yang merupakan anak pelaku sedang tidak ada di rumah. Sementara sang suami korban baru mengetahui istrinya meninggal saat pulang ke rumah. Sementara itu, pelaku yang sempat kabur ke rumah tetangganya pun berhasil diringkus polisi yang tiba di lokasi usai mendapatkan laporan. Pada saat saksi atas nama S. Masuk ke dalam rumah, ayahnya atas nama K lari keluar rumah. Pada saat masuk ke dalam rumah, saksi atau suami korban melihat istrinya atas nama F yang sedang berada di atas kasur sudah dalam keadaan berlumuran darah. Lalu korban berteriak, saksi berteriak, warga pun datang, kemudian petugas dari Polsek Purwodadi bersama dengan Polres Pasuruan datang dan mengamankan tersangka atas nama K. Pihak kepolisian menyita sejumlah barang bukti berupa satu buah pisau dapur yang digunakan untuk melukai dan membunuh korban. Hingga kini polisi pun masih mendalami motif pelaku membunuh korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, Ainus melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kronologi dan tindak lanjut dari peristiwa mertua aniaya dan bunuh menantunya di Pasuruan, kami sudah terhubung bersama Wakapolres Pasuruan, Kompol Hari Aziz. Selamat pagi Pak Hari. Pak Hari, ini Selamat pagi Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari, untuk peristiwa ini sebenarnya bagaimana awalnya terjadi? Kronologinya seperti apa Pak Hari? Jadi kronologinya pada saat si tersangka korban ada tersangka korban sama satu putranya itu tidak satu rumah, di mana begitu putranya ini pergi bekerja untuk mencari pekerjaan atau interview, adalah seorang korban istrinya itu di rumah bersama dengan tersangka. Begitu pulang dari pekerjaan, melihat anak tersangka ini pulang mengintip di rumahnya, bahwasanya dia masuk ke dalam rumah itu masih ada orang tuanya duduk-duduk di dalam kamar ruang tamu. Gitu. Tapi kamar tidurnya dikunci. Gitu. Begitu didobrak kamar tidurnya sama putranya, tersangka ini melarikan diri ke rumahnya tetangga. Di dalam kamar dilihat korban sedang berlumuran darah dengan pisau di sampingnya. Dan pada saat itu, setelah itu si anak ini berteriak minta tolong kalau ada terjadi pembunuhan terhadap istrinya. Ya, Pak Hari, ini kami mengkonfirmasi kembali apakah bayi yang ada di dalam kandungan korban ini juga turut meninggal ya Pak ya? Karena dia masih berusia 6 bulan kemarin bawa ke rumah sakit, itu dalam kondisinya meninggal dunia. Iya. Dari usianya masih 6 bulan dalam kandungan. Pak Ari, dari informasi yang sudah dikumpulkan, apa sih Pak Ari motif yang melatar belakangi pelaku melakukan penganiayaan hingga meninggal dunia kepada korban? Sementara ini kita masih berupaya untuk mengungkap motif yang pasti, gitu kan? Karena masih berusaha untuk melakukan pengungkapan. Jadi dia dari tahan di Polres Pasuruan, segera nanti itu ada perkembangan. Iya, Pak, ini kami ada informasi dari beberapa sumber begitu bahwa korban dihabisi oleh pelaku ini karena sempat menolak diajak berhubungan badan begitu Pak oleh pelaku, Pak. Apakah benar seperti itu, Pak? Tapi kami masih belum bisa memastikan dengan pasti. Mudah-mudahan secepatnya dalam waktu dekat ini dapat terungkap dengan jelas motif apa yang dilakukan tersangka. Pak
Hari, sementara itu berdasarkan keterangan dari para saksi, mungkin tetangga ataupun dari suami korban gitu, untuk hubungan mereka antar pelaku dan korban ini kesehariannya seperti apa sih, Pak? Kalau satu keluarga ini tinggalnya kan bertiga ini. Korban, terus tersangka, sama putranya gitu. Itu termasuk putranya itu tinggal satu rumah tangga. Memang kurang lebih beberapa tahun yang lalu tersangka ini mempunyai istri yang meninggal dunia. Jadi satu itu. Jadi satu tinggal satu. Jadi 3 orang. satu begitu ya. Sedangkan ibu mertua dari korban ini tinggal di situ juga, Pak? Ibu mertua dari korban tidak tinggal di situ. Tidak ada. Di Surabaya. Berarti tinggal di situ cuma 3 orang aja, Pak. Kami konfirmasi ya, Pak ya, 3 orang ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hari Aziz, Wakapolres Pasuruan atas informasinya. Semoga kasus ini segera terbuka begitu, semoga ada titik terang dan bisa dihukum seberat-beratnya pelaku ini, karena mengingat korban juga sedang hamil begitu ya. 7 bulan.